Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini semua? Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Baik, dengan kalau Pak Guru? begitu, alhamdulillah pada hari ini juga Pak Guru dalam kondisi baik-baik saja. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mohon kepada Pak Budi. Mana Budi? Baik, kalau begitu silakan Fikri. Fikri silakan memimpin temannya berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Silakan Fikri. Terima kasih Pak Guru untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Baik, terima kasih kepada Fikri tadi yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Kemudian sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang hari ini sudah berada di ruangan dan yang masih belum ada. Baik, Bapak sebut satu persatu ya. Ahman Duru. Ya Pak. Hadir Pak. Oke. Yang kedua Alianus Waruwu. Hadir Pak. Bagus. Yang ketiga Budi Kusuma. Absen Pak. Lagi keluar tadi Pak. Budi. Baik. Kemudian Sebastianus. Lagi belum masuk Pak. Lagi di jalan. 3 orang yang belum hadir ya. Baik, sambil menunggu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penyemangat kita untuk memulai pembelajaran. Silakan Nur Hasanah dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo teman-teman, kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Pak. Baik, sudah ya. Terima kasih kepada Nur Hasanah yang tadi telah memimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai dari pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang perwujudan nilai-nilai dari nilai Pancasila. Ada yang masih ingat enggak di antara kalian ini? Siapa yang bisa mengungkapkan kepada saya nilai-nilai dari nilai-nilai Pancasila itu? Yang bisa silahkan angkat tangan. Silahkan. Fikri. Ya Pak Guru, perwujudan nilai-nilai Pancasila salah satu contohnya itu dari segi kehidupan, hukum, politik dan hukum. Saya Pak Guru. Bagus. Saya Itu perwujudannya ya. Saya Pak Guru. Baik, silakan Muhammad Amin. Ya. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagus. Bagus Muhammad Amin. Maksud dari pertanyaan Pak Guru di sini, ada enggak yang lebih menghususkan, yang bisa menceritakan kepada Pak Guru nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Ada Pak Guru, ada dari sini. Baik. Silakan Ahman dulu. Ya, makasih Pak Guru. Yang pertama nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai ketuhanan. Iya, Kedua, bagus. nilai kemanusiaan. 3, nilai persatuan. Terus? Nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Pak Guru. Terima kasih. Baik, itu tadi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Bagus semua, rata-rata siswa Pak Guru itu memang terbaik ya. Terbaik kelas ini memang baik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang
kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Maksud saya begini anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari makna daripada Undang-Undang Dasar itu. Sehingga nanti ketika kita mempelajari makna Undang-Undang Dasar itu nanti, kita akan memiliki pemahaman sebagai warga negara yang baik. Kemudian di dalam mempelajari makna pembukaan Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini diharapkan kepada kita semua, satu, menjelaskan atau mendeskripsikan makna-makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh sebab itu, di sini Pak Guru akan mencoba membacakan apa-apa saja yang ingin kita ketahui di dalam pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran ini diharapkan bahwa kalian diharapkan mampu menjelaskan makna dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nanti diharapkan kalian juga akan mampu beberapa makna dan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok, karena kita di sini jumlahnya 10 orang. Jadi di sini Pak Guru akan membagi menjadi tiga kelompok. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Guru, untuk lebih efektifnya waktu ya, langsung saja Pak Guru yang membagi kelompoknya ya. Ya, Pak Guru saya yang bagi, Pak. Ya. Baik, silakan kalau begitu Pak Guru akan membagikan LK ya. Sudah ada? Baik, perhatikan. Sekarang tugas kalian itu kalau memang LK-nya sudah kalian buka, perhatikan. Kemudian silakan siapkan juga buku teksnya ya. Silakan siapkan juga buku teksnya. Kemudian, baik, sudah? Buku teks sama LKPD sudah ada di tangan kalian masing-masing ya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Iya. Baik, perhatikan. Nah, tugas kalian sekarang, di sini Pak Guru akan menayangkan sebuah PPT. Dan tugas kalian nanti adalah satu, menyimak. Yang kedua, mengamati. Yang satu mengamati. Yang kedua, membaca. Tiga, menulis. Dan yang keempat, menyimak. Sudah jelas? Baik, mungkin di sini belum jelas. Supaya lebih jelasnya, kita akan mulai dari bahan tayangannya dulu ya. Nanti tugas kalian adalah Bapak menayangkan, kemudian nanti Pak Guru akan meminta kepada kalian mengamati, sekaligus nanti dalam pembelajaran ini Bapak juga akan meminta ke salah satu dari kalian untuk membaca. Kemudian setelah membaca, nanti tugas kalian adalah merumuskan apa yang ingin kalian ketahui dari pembelajaran itu. Untuk lebih jelasnya kita mulai saja ya. Oke, baik. Perhatikan baik-baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan kalian amati baik-baik pada tayangan berikut ini. Nah, kemudian simak pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini. Kita langsung saja ya. Nah, baik, kalau begitu saya minta kepada Ahman dulu membaca. Di sini tugasnya di sini adalah saya akan meminta satu orang untuk membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Nanti di kelompok kalian silahkan kalian diskusikan
Kemudian rumuskan satu pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama ini sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di lembar kerja peserta didik masing-masing. Paham maksudnya? Ya, Paham, Pak. Baik. Kalau begitu saya minta kepada satu Aman dulu. Silakan dibacakan dengan suara yang nyaring. Ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya akan bacakan makna alinea pertama. Satu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terima kasih Pak Guru. Sudah, cukup. Baik. Jadi sudah jelas sekali apa yang dibacakan tadi rekan kalian yaitu Ahmad Guru. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari sini silakan tentukan satu pertanyaan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja kalian. Silakan diskusikan dalam kelompok, rumuskan satu pertanyaan. Waktunya 2 menit. Baik, Pak Guru. Silakan. Teruskan pertanyaan saja ya, nanti masukkan di LKPD langsung. Bagaimana? Jadi sudah jelas sekali apa yang dibacakan tadi rekan kalian yaitu Ahmad Guru. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari sini silakan tentukan satu pertanyaan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja kalian. Silakan diskusikan dalam kelompok, rumuskan satu pertanyaan. Waktunya 2 menit. Baik, Pak Guru. Silakan. Teruskan pertanyaan saja ya, nanti masukkan di LKPD langsung. Bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah Guru. Silakan diskusikan dalam kelompok, rumuskan satu pertanyaan. Waktunya 2 menit. Baik, Pak Guru. Silakan. Teruskan pertanyaan saja ya, nanti masukkan di LKPD langsung. Bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah Guru, sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah Guru. Teruskan pertanyaan saja ya, nanti masukkan di LKPD langsung. Sudah? Sudah Guru, sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah Guru. Kelompok 2 sudah Guru. Ya. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak Guru. Kelompok 3? Belum, Pak Guru. Kenapa lama sekali kelompok 3 masih berdiskusi? Iya, Pak, masih diskusi ini, Pak. Bagaimana kelompok 3 sudah? Silakan diskusikan dengan temannya. Sudah? Sudah kelompok 3? Halo? Ya, sudah. Halo? Baik, bagus. Ya, Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 3. belum, Pak Guru. Kenapa lama sekali kelompok 3 masih berdiskusi? Iya, Pak, masih diskusi ini, Pak. Bagaimana kelompok 3 sudah? Silakan diskusikan dengan temannya. Sudah? Sekarang kita lanjutkan kepada alinea yang kedua. Silakan Muhammad Amin dibacakan. Pak Guru. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sudah Pak Guru? Oke.
Silakan, seperti pekerjaan kalian yang tadi, begitu juga dilanjutkan ke yang kedua. Baik, kalau sudah kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Oke, sudah dirumuskan pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke alinea yang ketiga. Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, Pak Guru. Kemudian Guru. Ya, gimana? Guru. Ya, Sudah, Pak. ini tugas yang sudah dikerjakan tadi, yaitu buatlah beberapa pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari penjelasan tadi terkait dengan mana bukan Undang-Undang 95. Baik, kalau sudah, silakan berkumpul di kelompok masing-masing. Apakah merumuskan pertanyaan itu sudah selesai? Sudah, Pak Guru. Sudah. Baik, kalau pertanyaan itu sudah selesai, sekarang di dalamnya waktu kita, silakan dengan anggota kelompok dibagi pertanyaan itu. Salah satu, ada yang dapat 2 karena jumlah kita tidak cukup. Silakan dibagi ya. Pertanyaan itu dibagi, nanti siapa yang dapat rumusan pertanyaan pertama, mencari dengan membaca buku teksnya, cari jawaban pertanyaan itu. Kemudian nanti kalau sudah ketemu dengan jawabannya, silakan dibagikan lagi kepada anggota kelompok yang lain. Terbentuk sehingga satu rumusan yang lengkap. Sudah paham maksudnya? Ini kan sudah kami buat. Lalu kemudian setelah kami mempertanyakan, apa kami lagi mau menjawab dari pertanyaan yang kami buat itu bagaimana ceritanya ini Pak Guru? Nah, ya, kan ini proses pembelajaran. Jadi kalianlah yang harus menjawab rumusan dari pertanyaan yang tadi. Tetapi untuk lebih efektifnya waktu kita dalam belajar ini, silakan dibagi dulu tugasnya dengan sehingga nanti anggota kelompok yang dapat nomor 1 silakan dibagi dengan kelompoknya, anggota kelompoknya yang dapat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan nomor 5. Baik, kita punya waktu 15 menit. Oke. Ya. Kita punya waktu 15 menit untuk menyelesaikan. Amin. Tanya, Pak. Ya, Pak. Dapat nomor berapa Muhammad Amin? Dapat nomor 3, Pak. Dapat nomor 3 ya. Sudah, Pak. Kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya dan dibagikan lagi. Oh, memang di dalam kelompok ini ya. Silakan dibagikan lagi kepada anggota kelompoknya yang baru. Jadi masing-masing anggota peserta itu nanti harus memiliki satu tugas yang utuh yang sudah lengkap jawabannya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Walaupun tugas kalian itu hanya mendapat 1 saja atau 2 pertanyaan, tetapi nanti di L harus lengkap. Semua rumusan masalah dari 1 sampai 5 itu harus lengkap. Ya, Pak Guru. Baik. Sudah lengkap semua, Pak Guru. Sudah lengkap. Sudah? Ya, Sudah semua? Baik, sudah lengkap semua? Baik. Waktu kita tinggal 1 menit. Baik, sudah ya? Baik, kalau begitu, atau silakan dari kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasilnya. Ayo, antara Ya, kelompok Pak. yang mau 2 dan kelompok 3, silakan siapa? Kelompok 2, Pak Guru. Kelompok 2, Pak Guru. Kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 1 menjadi moderatornya. Salah satu anggota dari kelompok 1 menjadi moderator. Udah. Bisa di Zoom atas tidak? kesempatan kepada saya sebagai Ya. moderator. Jadi sekarang saya persilakan kepada Amin untuk memaparkan hasil diskusinya kepada
Amin, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, itu kelompok 2, berkaitan dengan kegiatan membuat pertanyaan sekaligus menjawab dari pertanyaan yang kami buat di kelompok kami. Di mana di sini di kolom pertama itu alinea pertama, di sini pertanyaan kami adalah makna alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya ya adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi segala bangsa di dunia tanpa sebutkan apa saja 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba Budi. Oh iya ini guru, mau Pak Guru bertanya kalau gitu. Ya. Silakan bertanya. Tadi kalau tidak salah di sila kedua itu Pak Guru ada bahas tentang gerbang-gerbang. Oh ya, yang alinea kedua itu ada gerbang-gerbangnya, itu maksudnya apa Pak Guru? Gerbang kemerdekaan apakah kita belum masuk atau sampai di pintunya aja Pak Guru? Dengan Pak Budi, tidak ada kata gerbang di yang saya Pak Budi. Oh, mungkin tadi dari materinya Pak Guru yang dibahasakan Pak Budi. Yang di alinea keempat kedua di sini berisi tentang apa alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini jawaban kami, alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Seperti itu. Berikan A+ kepada kelompok 2. Oke, mantap ya. Ya, terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Mantap. Kemudian silakan kepada kelompok berikutnya. Kelompok 1 dan kelompok 3, mana yang mau duluan? Oh, kelompok 1, Pak. Lupa Pak Guru. Lupa kelompoknya ya? Kelompok 1 ya? Iya, Pak. Siapa tadi kelompok 1? Pak Ahmanduru, Sebastianus sama Sarah ya? Pak Guru. Iya, Pak. Salah satu dari anggota kelompok 2 menjadi moderator bagi kelompok 3 yang ingin kelompok 1 yang ingin presentasi. Silakan. Siapa yang mau jadi moderator? Kelompok 2? Saya mungkin Pak Guru. Siapa yang mau? Biar saya saja Pak Guru. Silakan Alianus kalau begitu. Alianus menjadi moderator. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Untuk mempersingkat waktu sesuai dengan petunjuk Pak Guru, maka kita lanjutkan presentasi kita pada pembelajaran kali ini. Maka kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, pada pertanyaan pertama dalam kolom ini, yaitu jelaskan makna alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jawaban yang kami temui bahwa makna alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa, di mana pada alinea ini membuat dalil bahwa perjanjian di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di Indonesia tahun 1945. Maknanya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak terlepas dari berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, demikian hasil kerja kelompok kami. Saya kembalikan kepada Alianus sebagai moderator. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 1. Sungguh luar biasa ya presentasinya pada kesempatan ini. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada komentar dan tanggapan dari teman-teman kelompok lain, disilakan
untuk mengomentari presentasi dari kelompok 1. Kepada teman-teman dari kelompok yang lain disilakan. Silakan. Ya, tadi Dibatasi- saya lihat di sebentar, pertanyaan Amir. keduanya. Ya, Dibatasi satu saja ya. iya Pak, satu ya. Pertanyaan Iya saja Pak Guru, iya Pak Cuma Guru. mengoreksi saja Pak, bukan bertanya. Ya, Dari silakan. tulisannya Pak kelompok 1 ada kesalahan tulisan. Di sana dituliskan alinea ke pertama padahal alinea kedua. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Mungkin keliru penulisannya. Ya. Silakan. Satu perwakilan dari kelompok 3. Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan perdagangan abadi dan keadilan sosial. Kemudian makna Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Itu mungkin presentasi dari mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, ya kami persilakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Presentasinya sungguh luar biasa dan Dari kelompok saya satu rasa ini ada. sudah cukup sudah cukup memadai ini karena pemaparannya sangat-sangat luar biasa. Ya. Oke, kemungkinan ada tanggapan atau bagaimana ini Pak Guru? Kita kasih kesempatan Kita kepada cukupkan kelompok dulu lain. ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok karena the best semua ini kalau saya lihat dari penjelasan. Kita tepuk Iya. tangan dulu. Baik, itu tadi pembelajaran yang telah kita lakukan. Semua apa yang hasil yang sudah kita lakukan itu menjadi pemahaman bagi kita semua. Kemudian untuk minggu depan kita akan berbicara tentang pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita akan mencoba mengkaji sebuah permasalahan, kemudian kita akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut beserta solusinya, dan hasilnya itu nanti kita akan coba buat dalam bentuk kita akan coba setelah terbentuk dalam bentuk dalam laporan, kemudian kita akan coba nanti deskripsikan menggunakan aplikasi Benime untuk menjelaskan permasalahan yang terkait dengan pokok-pokok pembelajaran, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itu tadi pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Silakan kepada Budi untuk memimpin teman-temannya berdoa dengan membaca suratul Ikhlas. Pada Budi dipersilakan. Halo Pak Guru. Ya, halo. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk yang muslim membaca suratul Fatihah, kemudian yang non-muslim menyaksikan ya teman-teman ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sudah Pak Guru. Baik, terima kasih kepada Budi yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa pada minggu depan dan siapkan apa yang sudah Pak Guru Pak perintahkan tadi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.